Jadi nilai maksimum dan nilai minimum itu ada dua kemungkinannya. Nilai maksimum ataupun nilai minimum ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi. Ya, kemungkinan yang pertama itu adalah nilai ujung interval. Nilai ujung interval ya, interval yang diminta di soal. Yang kedua adalah kemungkinan nilai maksimumnya itu nilai stasioner. Jadi untuk nilai stasioner itu sendiri sudah pernah kita bahas, yaitu ordinat ya, ordinat atau Y dari titik stasioner. Nah, itu nilai stasioner. Jadi kita sudah bahas kalau turunan keduanya kurang dari 0, maka itu akan mengakibatkan nilai stasionernya adalah nilai maksimum. Tapi jika turunan keduanya positif, maka nilainya adalah nilai minimum. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti kita cek dua kemungkinan ini, mana yang terbesar itulah nilai maksimum, dan mana yang terkecil dari dua kemungkinan ini itulah nilai minimum. Ya. Untuk memahami apa yang dimaksud, misalkan aja ada kurva seperti ini. Nah, ini kurva. Misalkan aja ada kurva seperti ini. Misalkan kita ambil intervalnya itu, misalkan intervalnya itu dari sini sampai ke sini. Ya, ini intervalnya. Berarti ini saya warnakan warna biru. Nah, kita mau tinjau yang ini saja. Misalkan ini saat X sama dengan A, ini saat X sama dengan B. Ya. Nah, jadi nilai ujung interval, yang dimaksud nilai ujung interval, ya nilai ujung-ujung ini, nilai Y pada saat X sama dengan A, ini Y-nya berapa? Ya kan? Ini Y-nya berapa? Nanti cari Y-nya dengan cara mensubstitusikan X ini ke persamaan kurva. Lalu ada satu titik stasioner di sini. Nah, ini cari nilai stasionernya. Karena dia titik maksimum, ini nilai Y puncak ya. Itu nilai balik maksimum. Dari tiga nilai Y ini, bandingkan siapa yang terbesar, itulah nilai maksimum. Siapa yang terkecil, itulah nilai minimum. Ternyata nilai maksimumnya di puncak ini ya, karena dia yang terbesar. Tapi nilai minimumnya di sini, di ujung interval ini, Y2. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ada bisa kemungkinannya di nilai stasioner, bisa juga di ujung interval ya. Biar paham, kita coba saja
Coba buka bukunya, buku cetak coba. Halaman 135. Nomor 6. Buku cetaknya halaman 135. Kita coba nomor 6 ya. Ya. Soalnya nilai maksimum dari kurva Y sama dengan 5 sin X ditambah 8 cos X untuk ya intervalnya X dari 0 sampai 2pi. Ya, X dari 0 sampai 2pi. Ya, berapa nilai maksimumnya ya? Gitu. Nah, ini persoalannya. Ya. Menurut konsep kita tadi nilai maksimum ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, kita cek dulu kemungkinan pertama. Yaitu nilai ujung interval. Nilai ujung interval. Ya, ujung intervalnya itu yang mana? Yaitu yang 0 dan 2pi. Ya, itu ujung interval. Jadi untuk X sama dengan 0, kita cari Y-nya berapa? Nah, Y kan 5 sin X tambah 8 cos X. Berarti Y sama dengan 5 sin X-nya ganti 0, ditambah 8 cos X-nya ganti 0. Sin 0 itu 0 ya, dikali 5, 0, tambah cos 0 itu 1, dikali 8, 8. Jadi 0 tambah 8, 8. Lalu untuk X sama dengan 2pi, ya, ujung yang satu lagi. Kita ganti X-nya sama dengan 2pi, berarti Y sama dengan 5 sin, ganti X-nya 2pi, ditambah 8 cos, ganti X-nya 2pi. Sin 2pi itu, berapa sin 2pi, nak? 0 ya? 0, Sir, 0. 0 dikali 5 itu 0. Ditambah cos 2pi. Cos 2pi 1 ya. Kali 8. 8 ya. Nah sekarang kita coba kemungkinan kedua. Ya, kemungkinan kedua nilai maksimumnya bisa saja nilai stasioner. Ya. Bagaimana mencari nilai stasioner? Ada yang ingat? Apa syaratnya? Turunan pertama harus kita buat sama dengan 0. Ingat pelajaran kita di tahun lalu ya, tahun 2020. Kita turunkan. Y-nya kan 5 sin X tambah 8 cos X ini.
Y sama dengan 5 sin X tambah 8 cos X. Berarti turunannya 5 sin X, turunannya 5 cos X. 8 cos X, turunannya min 8 sin X. Ya, karena turunan cos min sin. Sama dengan 0. Bisa? Bisa, nak? Bisa ya? Bisa, Sir. Nggak mau sini. Ya. Ya, kita sambung di sini. Berarti 5 cos X kurang 8 sin X sama dengan 0. Berarti 5 cos X sama dengan 8 sin X ya. 5 cos X sama dengan 8 sin X. Berarti 5/8 sama dengan sin X per cos ya. Sin per cos adalah tangen ya. Tangennya 5/8. Gitu. Pada saat tangen 5/8, itulah nilainya stasioner. Bisa? Pada saat nilai tangennya 5/8, disitulah dia stasioner. Tapi kan kalau kita mau cari, seandainya kita mau cari berapa sih X-nya ini, maka kita harus gunakan kalkulator. Ya kan? Karena 5/8 itu bukan tangen dari sudut istimewa. Kita harus menggunakan kalkulator. Seandainya kita nggak punya kalkulator, bagaimana kita mengerjakan ini? Maka nggak usah kita cari X-nya. Kita butuh sebenarnya bukan X-nya. Kita lebih butuh ke nilai sin sama ke nilai cos-nya. Gitu. Karena nanti nilai X yang kita dapat itu kan kita substitusikan ke sini. Ke persamaan kurva, fungsi, untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimumnya. Nah, padahal di sini kan kita lebih butuh nilai sin sama nilai cos. Daripada kita mencari nilai X ya. Kecuali tadi ini tangennya sudut istimewa tidak masalah. Gitu. Nah, bagaimana mencari nilai sin dan nilai cos? Ada ide? Kita bisa buat segitiga. Segitiga bantu ya. Kita bisa buat segitiga bantu. Ya. Misalkan saja ini sudutnya yang ini X. Tangan itu depan per samping ya. Depannya berarti 5. Sampingnya 8. Nggak cocok sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Berarti miringnya berapa? Sisi miring. Oke, Pitagoras kan? Akar 5/2 tambah 8/2 ya. 5/2 25, 8/2 64. Akar 89 ya. Jadi dari sini bisa kita dapat nilai sin depan per miring ya. 5/89. Nilai cos samping per, sorry ini akar ya. Samping per miring. Sampingnya 8, miringnya akar 89. Gitu. Tetapi nilai sin ini tidak mesti positif sin dan cos. Karena kalau sudutnya dari 0 sampai 2pi, berarti kan kuadran 1 sampai 4 ini. Ada kemungkinan tangen ini kan bernilai positif di kuadran. Ini kan bisa saja dia di kuadran 1 dan di kuadran ke
3, ya, maka tangennya positif. Ini untuk kuadran 1, sin dan cos positif. Tapi kan bisa juga untuk kuadran 3, di mana sin dan cosnya sama-sama negatif. Berarti sinnya negatif 5 per akar 89, cosnya negatif 8 per akar 89 ya. Sin dan x-nya sin dan cos-nya bisa juga sama-sama negatif ya. Yaitu ketika di kuadran ke-3. Bisa ya sampai situ? Trigon ini agak sulit ya. Nah, sesudah dapat sin dan cos-nya, kita cari nilai stasionernya. Nilai stasioner. Yaitu Y sama dengan, kita substitusikan ke sini. Kan Y-nya kan 5 sin X tambah 8 cos X. Ya kan? Nah, kita masukkan untuk sudut kuadran 1 dulu. Ketika dia di kuadran 1, maka Y sama dengan 5 kali, sinnya berarti 5 per akar 89. Ditambah 8 kali, cosnya berarti 8 per akar 89 ya. 5 kali 5, 25, tambah 8 kali 8, 64. 25 tambah 64, 89 ya, per akar 89. 89 bagi akar 89 sama dengan akar 89. Itu ketika X-nya di kuadran 1 ya. Sekarang bagaimana kalau ketika sudutnya di kuadran ke-3? Berarti sin dengan cos bernilai negatif. Y sama dengan 5 kali, sinnya ambil yang negatif, negatif 5 per akar 89, tambah 8 kali, cosnya juga yang negatif, negatif 8 per akar 89. Sama saja ya, berarti ini negatif akar 89. Gitu. Langkah terakhir, kita lihat mana yang terbesar. Tadi nilai ujung interval, Y-nya sama-sama 8 ya. Sedangkan nilai stasioner ada yang akar 89, ada yang min akar 89. 8 dengan akar 89 siapa lebih besar? Akar 89 itu kira-kira berapa? 9, ya. Karena 9 itu akar 81, 9, berarti lebih besar akar 89 daripada 8. Maka kita simpulkan yang ini sebagai nilai maksimumnya, yang akar 89. Sedangkan nilai minimumnya udah pasti yang negatif kan. Ini kan nggak negatif, negatif lebih kecil. Berarti ini nilai minimumnya. Bisa ya? Jadi nilai maksimumnya adalah akar 89. Jawabannya yang E. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita... Hah? Jadi kalau intervalnya... Johanna, Sir. Ya, apa mau ditanya? Itu kalau intervalnya bukan lebih kecil sama dengan, tapi lebih kecil. Iya, kalau atau lebih... tidak ada sama dengannya. Tidak apa-apa juga. Ya, enggak apa-apa, diambil juga. Maksudnya kemungkinannya diambil dari mana, Sir? Ya, ujungnya juga diambil. Meskipun ini enggak ada sama dengan, dianggap dia udah sangat dekat. Oh. Ini, meskipun ini tidak sama dengan, diambil juga 0 sama 2pi-nya. Dianggap dia udah sangat dekat ke 0 dan sangat dekat ke 2pi. Nah, gitu. Tetapi kalau di soal tidak diberitahu intervalnya, tidak ada interval,
maka kemungkinan nilai maksimum minimum hanya nilai stasioner. Kalau di soal tidak ada dikasih tahu interval. Gitu. Bisa ya? Kalau di soal tidak ada dikasih tahu interval fungsinya, interval ini, maka nilai maksimum minimumnya hanya nilai stasioner. Karena intervalnya nggak dikasih tahu. Nggak bisa kita cari nilai ujung interval. Itu sering juga soal seperti itu. Intervalnya tidak diberitahu. Ya. Bisa ya, sampai situ kita sambung pelajaran kita tentang soal cerita. Ini topik terakhir. Kita masuk ke bab berikutnya. Soal cerita ya. Aplikasi dari nilai maksimum minimum. Ya, di halaman 136 ada dibilang di situ langkah-langkah menyelesaikan soal cerita ya tentang aplikasi maksimum minimum. Di buku cetak halaman 136 ya. Ada dijelaskan di situ langkah-langkah menyelesaikan soal cerita aplikasi nilai maksimum maupun nilai minimum. Ya. Ada di buku cetak. Ya, itu yang pertama dibilang ya, apa yang pertama? Sebenarnya yang pertama kita buat pemisalan, kan? Buat pemisalan, lalu buat persamaan yang menunjukkan data dari soal cerita. Lalu sesudah kita buat persamaannya, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu tetapkan besaran yang harus dimaksimalkan. Dimaksimalkan atau diminimalkan. Ya. Sesudah itu, langkah ketiga, kita buat apa? Metode apa? Kita cari nilai maksimum dan minimum dengan metode bisa apa? Nilai ujung interval yang tadi ya, ataupun nilai stasioner. Itu. Sesudah itu kita beri tafsiran. Terhadap hasil yang diperoleh. Terhadap
hasil yang diperoleh. Ya, ya kira-kira ini langkah-langkahnya. Biar lebih paham langsung aja ya. Kita ambil contoh. Coba buka halaman 140. Halaman 140 nomor 141. Coba kita bahas buku cetak halaman 140. 141 nomor 13. Ya, coba ini dibuka. Apa dibilang di situ? Perhatikan gambar berikut ya. Jadi ada gambar seperti ini. Saya gambarkan bentar. Ini talang air. Ya, ada talang air. Bentar ya. Agak susah. Ya, ada talang air. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini kira-kira ya. Jadi di sini sudutnya dikasih tahu. Ini B, ini C. Ya, di sini sudutnya 60 derajat. Yang ini juga 60 derajat ya. Tuh. Jadi ini talang air dengan penampang berbentuk trapesium. Penampangnya yang ini. Trapesium ini. Ya, kalau ini kita hubungkan, yang ini ke sini kita hubungkan. Nah, seandainya kita hubungkan kan jadi trapesium ini. Ya, kita buat aja ini putus-putus ya. Aduh, gimana kok putus-putus? Salah ya. Ya, seandainya itu kita hubungkan kan jadi berbentuk trapesium dia ya. Oke. Lalu apa dibilang? Seperti terlihat pada gambar, dibuat dari seng yang lebarnya 12. Ya. 12 cm. Jadi panjang ini BC, kita misalkan ini titik D, ini titik E. Di panjang BCDE itu 12 ya. Supaya talang itu menampung air sebanyak mungkin, maka panjang rusuk BC berapa? Ini berapa ya? BC berapa? Supaya talang itu menampung air sebanyak mungkin. Jadi di sini yang kata maksimal sebanyak mungkin adalah volume air yang ditampung. Gini nak. Ini nanti kan ini kan talang air ini. Di sini airnya nanti numpuk ini. Ini air. Kan isinya ini air nanti. Kalau hujan kan bersih air ini.
Supaya talang air ini sebanyak mungkin, berapa panjang BC? Panjang BC ini berapa? Gitu. Ya. Jadi yang 12 itu adalah panjang talang air, apanya ini? Sengnya. Ya. Berarti yang 12 itu adalah BC ditambah CD ditambah DE. Nah, itu yang 12 ya. Ya. Jadi supaya volume air yang ditampung maksimum, berapa panjang BC? Nah, itu persoalannya. Oke. Ya, waktu kita sudah habis. Kita sambung di pertemuan berikut lah ya. Oke, nak ya. Jangan lupa absen kita. Kita sambung di pertemuan berikut.